Welcome back to my channel. Dan jangan lupa awali hari dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum membahas atau mereview alur cerita film kali ini, Mimin sarankan buat yang berjiwa penakut, yang kompodan, kalau kata orang Sunda mah, untuk sediakan selimut buat ngumpet tentunya, atau mungkin kalian bisa menonton bareng teman-teman atau pacar kalian biar bisa teriak bareng. Wek. Karena film kali ini sangat horor, dan Mimin sangat recommended banget buat para pecinta film horor untuk menonton film ini. Tanpa panjang lebar, ini dia reviewnya. Cekidot. Film ini berkisah tentang 5 pelajar universitas dalam liburan mereka di sebuah kabin atau pondok di hutan. Mereka berharap tadinya bisa enjoy holiday, tapi berubah jadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sebuah buku keramat atau buku sakti atau buku ritual di dalam ruangan bawah tanah kabin mereka, yang merupakan kunci untuk membuka kembali roh jahat yang bisa merasuki dan mengendalikan manusia hidup atau mati. Kelima pelajar itu adalah Mia, Olivia, Eric, David, dan Natalie. Setibanya di kabin atau pondok dalam hutan, mereka tampak menikmati sekali masa liburannya. Tentunya dengan view hutan yang indah, tenang, tanpa bising suara knalpot di kota. Selain untuk berlibur, ternyata mereka juga ingin membantu Mia, yang ternyata adalah seorang pecandu berat, untuk sembuh dari ketergantungan narkoba. Nah, buat teman-teman jangan sekali-kali buat mencoba narkoba, karena itu berbahaya. Dan di sebuah sumur tua, mereka berlima berkumpul, dan Mia pun membuang semua narkoba ke dalam sumur sambil berjanji untuk tidak menyentuh narkoba lagi. Namun, teman-temannya khawatir dengan keadaan Mia dan berkata kepada David, sang kakak dari Mia, bahwa Mia akan melalui 3 hari terburuk dalam hidupnya. Dia akan mengalami rasa sakit yang ekstrim di tubuhnya, muntah, menggigil, paranoia, dan itu tidak akan baik tentunya. Mendengar hal itu, David sangat kecewa dan tidak percaya akan ucapan teman-temannya. Justru David sangat percaya kepada Mia, karena Mia adalah seorang gadis yang sangat kuat dan pasti bisa melewati hari-harinya. Begitu masuk ke dalam pondok, mereka mencium ada bau aroma tak sedap. Dan ternyata pondok tersebut sudah lama tidak dihuni, sehingga nampak kumuh dan tak terawat. Sore harinya, David senang melihat kondisi Mia yang baik-baik saja setelah berhenti mengkonsumsi narkoba, dan yakin bahwa Mia akan bisa melewati hari-harinya tanpa ketergantungan. Namun, tidak dengan para sahabatnya yang mengatakan bahwa sebenarnya di liburan musim panas tahun lalu, Mia pernah melakukan hal yang sama, yakni berjanji untuk tidak memakai narkoba lagi, kemudian membuang semua narkobanya ke kloset di toilet. Namun alhasil, Mia kembali pada kecanduannya. Untuk menghindari hal serupa terjadi, mereka memberi saran kepada David sang kakak untuk tidak membiarkannya pergi meninggalkan pondok apapun yang terjadi, karena ini demi kebaikan Mia sang adik. Saat malam tiba, Mia pun mulai teriak histeris dan mengeluhkan mencium bau tak sedap. Tentunya sang kakak dan teman-temannya tidak percaya dan mengira kalau itu adalah efek samping karena mengkonsumsi narkoba. Namun, mereka semua terheran-heran ketika melihat anjing mereka mengendus-endus dan menemukan ruang bawah tanah. Di sana mereka menemukan banyak bangkai hewan, tergantung busuk dikerumuni lalat, tiang bekas terbakar, dan sebuah buku terbungkus kawat dan plastik. Begonya si Eric dengan rasa penasaran yang tinggi memotong kawat yang meliliti buku tersebut, merobek plastik, membuka buku, dan membaca mantra pembebas roh jahat. Meskipun di sana ada coretan, jangan diucapkan, jangan ditulis, jangan didengarkan, itu membuka pintu untuknya, dan bertuliskan buku iblis. Di sisi lain, Mia yang merasa ada sesuatu yang tidak beres ingin segera pergi meninggalkan tempat itu dan meminta David untuk mengantarnya pulang. Namun, David tidak mau mengantarnya dan lebih percaya dengan teman-temannya yang mengatakan bahwa mereka tak akan membiarkan Mia pergi kemana-mana sampai Mia berhasil terlepas dari ketergantungan
dan beranggapan kalau itu hanya efek dari obat dan perasaannya saja. Mendengar hal itu, Mia pun marah semarah-marahnya dan pergi sendiri membawa mobil. Di bawah guyuran hujan deras dan luapan emosinya menyebabkan emosinya yang tidak terkontrol. Mobil pun terjerumus ke dalam danau dan untungnya dia baik-baik saja. Namun, ketika dia berhasil keluar dari dalam danau, ia malah diikuti roh jahat yang terbebas karena ulah si Eric yang asal membaca mantra. Mia pun berlari sekuat tenaga berusaha bebas dari kejaran roh jahat. Namun, apa daya dia pun tertangkap dan dirasuki roh jahat. Beberapa lama kemudian, Mia pun ditemukan David dan segera dibawa ke pondok. Hal-hal aneh pun mulai bermunculan. Sang anjing peliharaan ditemukan tewas dihantam palu. Mia mandi dengan air panas sampai kulitnya mengelupas. Sang kakak yang melihat Mia langsung bergegas membawa Mia keluar dari hutan. Namun apa yang terjadi? Sesampainya di tengah hutan, akses jalan pun tertutup luapan air sungai yang menyebabkan mobil mereka tidak bisa melintas. Mau tidak mau, David pun kembali membawa Mia ke gubuk dan segera diberi pertolongan pertama atau merawatnya sementara sambil menunggu air surut. Di saat mereka berkumpul dan merasakan ada hal yang tak beres, Mia keluar dari kamar sambil membawa senjata senapan, ya, dan mengarahkannya ke David. Kemudian menembaknya, namun untungnya hanya mengenai bahu dan bukan organ vital si David. Seketika setelah itu, Mia berteriak menyebabkan angin kencang dan mengatakan, "Kalian semua akan mati satu persatu malam ini." Kemudian pingsan. Olivia yang mengira Mia benar-benar pingsan berniat mengambil senapan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Mia terbangun dan mendorong Olivia ke lantai serta mengeluarkan muntahan darah dari mulutnya ke mulut Olivia. Olivia langsung menendang Mia hingga terjatuh ke ruang bawah tanah, dan Eric pun segera menutup dan menguncinya. Di saat Olivia membersihkan darah muntahan dari si Mia di toilet, dia pun diteror roh jahat dan dirasuki. Di sisi lain, Eric yang khawatir dengan Olivia menyusulnya ke toilet. Namun, apa yang ia temukan adalah Olivia sedang duduk bersimbah darah merobek mulutnya dengan pisau. Eric pun terkaget-kaget sampai membuatnya mundur dan tergelincir jatuh. Seketika itu pula Olivia lompat menindih Eric dan menghujani dadanya dengan pisau. Eric yang menahan sakit langsung mendorong Olivia sampai kepalanya terbentur kloset dan lantai. Olivia yang tersungkur langsung merangkak bangun sambil memegang pisau ke arah Eric. Eric yang panik dalam kondisi hidup dan mati segera mengambil pecahan kloset dan menghantamkannya terus-menerus ke kepala Olivia sampai meninggal. Lalu David dan Natalie pun muncul melihat mereka berlumuran darah. Sontak, Eric pun berkata, "Ini bukan salahku, dia mencoba membunuhku." David segera merawat luka Eric dan meminta Olivia mengambil air dan gula. Sampai di dapur, Natalie mendengar suara Mia dari ruang bawah tanah. Dan gobloknya dia malah nyamperin dan turun mendekati Mia. Dan benar saja, ketika mereka hampir berdekatan, Mia langsung menyerang dan menarik Olivia. Di sini terjadi adegan saling berkelahi, namun sayangnya tangan Natalie berhasil digigit oleh Mia. Meskipun pada akhirnya ia terlepas dari Mia dan segera menutup ruang bawah tanah, kemudian menguncinya dengan paku dan rantai. Eric yang merasa ada sesuatu yang tidak beres langsung membakar buku sihir ritual itu. Namun anehnya buku itu tidak terbakar sama sekali. Kemudian Eric membuka buku itu dan mencoba menjelaskan kepada David tentang isi buku tersebut. Dan Eric pun berkata kalau kita ingin menyelamatkan Mia, kita harus membunuhnya. David yang mendengar itu langsung marah dan mengatakan tidak ingin membunuh siapapun. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Di sisi lain, Natalie yang sedang membersihkan bekas gigitan Mia di tangannya sangat terkejut dengan kondisi tangannya yang semakin memburuk. Dan demi menghindari infeksi semakin menjalar, Natalie memutuskan untuk memotong tangannya dengan bor. Eric kembali membuka buku dan menemukan 3 cara untuk menghentikan semua kejanggalan-kejanggalan yang sedang terjadi. Penguburan hidup-hidup, mutilasi tubuh, dan dimurnikan dengan api. Dengan kata lain, dibakar hidup-hidup ya guys. Saat Eric dan David sedang berdebat, tiba-tiba Natalie datang dengan sosok
menyeramkan dan membawa tembakan paku guys. Paku-paku terus ditembakkan ke arah David dan Eric. Sialnya si Eric lah yang paling parah mendapatkan luka. Udah kena tikam pisau, sekarang kena tembakan paku di sekujur badannya. Dan di sini terjadi perkelahian sengit antara Eric, David, dan Natalie yang telah dirasuki, saling pukul, saling hantam, saling tembak. Tepat saat Natalie ingin menghabisi Eric, dengan perkakas David menembak tangan Natalie sampai putus. Natalie pun terjatuh dan mati. Di saat putus asa, David berjanji kepada Eric akan menyelesaikan semua ini. Dia pun membakar mayat Olivia, memutilasi tubuh Natalie, melumuri pondok dengan bensin. Dan ketika menyalakan api untuk membakar pondok, David tidak tega dengan Mia dan berniat menyelamatkannya. Namun ketika David ke ruang bawah tanah dan mendekati Mia, tiba-tiba dia diserang dengan ganas dan brutal oleh Mia, ditenggelamkan hingga hampir tewas. Untung ada Eric yang datang menyelamatkan dan Eric pun tewas. David segera membawa Mia dan menguburnya hidup-hidup sesuai dengan cara yang ada di buku. Namun setelah beberapa saat mengubur Mia, David langsung menggalinya karena tidak tega akan saudaranya. David segera memberi pertolongan supaya Mia hidupnya kembali. Namun setelah berusaha keras, akhirnya David pun putus asa dan hendak meninggalkan Mia. Saat David hendak meninggalkan Mia, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Mia tersadar dan David langsung memeluk Mia erat-erat seperti lagu Balonku. Mereka pun berencana untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun saat David hendak mengambil kunci mobil, tiba-tiba leher David ditikam dari belakang. Siapa yang menikamnya guys? Ya benar, yang menikamnya adalah Eric yang berubah menjadi zombie dirasuki oleh roh jahat. David membawa kunci mobil dan berlari mendekati Mia, menyuruhnya pergi, kemudian mendorong Mia keluar rumah dan menutup pintu. Di luar rumah, Mia teriak histeris tidak tega ingin menyelamatkan David. Namun David sudah membulatkan tekad untuk menyelamatkan adiknya, yakni Mia. Dia pun dengan percaya diri bagai pahlawan menembak bensin yang mudah terbakar dengan senapan, dan seluruh pondok pun terbakar berikut David dan Eric. Mia hanya bisa menangis dan menatapi kalung peninggalan David. Saat tengah bersedih, tiba-tiba air hujan darah berjatuhan dan muncul sosok dari bawah tanah berusaha menarik tangannya. Adegan horor pun kembali berlanjut. Mia dan roh jahat saling menyerang. Mia berhasil memotong kedua kaki roh jahat. Namun saat Mia merangkak dari kolong mobil, roh jahat mengangkat mobil dan menimpa tangan Mia. Mia berteriak kesakitan dan akhirnya menarik tangannya sampai putus. Di tengah histerisnya menahan rasa sakit, Mia segera mengambil gergaji dan memotong roh jahat hingga tewas dan kembali ke bumi. Dari bumi kembali ke bumi. Akhir cerita, tampak Mia yang selamat dengan tangannya yang terpotong dan wajah dilumuri darah. Berjalan keluar dari hutan dan ditolong oleh kakek-kakek, om-om, dan masuk di bawah ke dalam mobil. Nah, itu dia alur cerita dari Evil Dead. Semoga teman-teman suka dan jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video terbaru. See you and bye-bye.